Hai semesta alam, hai juga sahabat Trending Plan. Pastinya selalu dengan kabar yang sehat ya. Pokoknya semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Nah, di video kali ini Trending Plan mau ngupas cerita tentang Calathea Medallion Fitu. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat sahabat yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menyaksikan pengalaman dari Trending Plan merawat dan memelihara Calathea Medallion Fitu. Nah, yuk nggak lama-lama kita mulai aja ya. Queen Sol nyempit-nyempitin nih. Oke sahabatku, saya mau memperkenalkan Calathea Medallion Fitu. Nah, dia termasuk juga jenis Calathea Roseopicta. Nah, asal tau aja ya, nggak banyak loh jenis Calathea Medallion, tapi memang ada banyak jenis tanaman Calathea karena mereka dikenal baik dengan nama Latin atau nama botaninya. Jadi memang nama Calathea itu adalah nama Latin atau nama botaninya. Tapi lebih dari nama umum mereka juga mempunyai nama-nama yang indah dan terinspirasi oleh daunnya yang berwarna-warni juga berpola atau bermotif. Nah, untuk Calathea Medallion Fitu mempunyai fitur daun yang sangat cantik. Ini dia, Calathea Medallion Fitu. Yang ini sahabat. Maaf ya Queen Sol, ini salah satunya. Saya punya yang kecil, ada juga pot yang sedikit besar. Ini dia. Wah, mohon maaf ya Queen Solnya keganggu sahabat. Ini dia, fitur daunnya sangat cantik. Bentuknya juga bulat oval dengan ujung yang sedikit, kalau saya lihat sih agak sedikit meruncing ya. Cuman ini kan sudah mulai karena sudah dewasa, jadi dia agak sedikit merafel. Tuh, ujungnya sedikit meruncing, tapi dia dasarnya adalah bentuknya bulat oval. Nah, warna dasar daunnya sendiri juga hijau. Hijaunya hijau cenderung hijau tua ya, dan juga dia terlihat berkilau atau mengkilat. Nah, ini menjadikannya sangat stunning dan menggoda. Ditambah lagi motif warna hijau hijau pucat. Hijau pucat apa krem ya? Tapi kalau saya bilang hijau pucat ya, hijau pucat dan pada venasinya, dan bentuknya tuh kayak nggak merata gitu, seperti goresan cat yang dikuas gitu loh, dan di ujung seperti ini. Nah, ini disertai juga warna hijau pucat di sekeliling daun ya. Bentuknya mengikuti persis sekali dengan bentuk daunnya. Jadi kalau daunnya tepinya agak bergelombang, dia pun bentuknya mengikuti bergelombang. Nah, ini membuat dia semakin terlihat cantik. Namun warna hijau pucat itu tidak sampai tepian daun ya. Tepian daunnya itu ditutup dengan warna hijau polos yang sedikit lebih tua. Nah, itu sangat cantik. Ditambah lagi bagian belakang daun juga sangat menggoda, seperti Calathea Roseopicta yang lainnya. Warnanya adalah ungu atau cenderung ke merah marun. Ditambah lagi struktur dahannya yang kokoh. Kalau bisa dilihat nih sahabat, struktur dahan yang kokoh ini membantu menopang daunnya yang besar juga menjadi terlihat lebih tegak dan kuat. Warnanya pun coklat keunguan. Tuh. Jadi ini sangat sempurna kalau kita perhatikan untuk sebuah Calathea Medallion Fitu. Nah, keluarga Calathea ini memang benar-benar genus yang sangat besar, dan dia memiliki beberapa lusin spesies, dan hebatnya lagi prosedur atau cara perawatannya sendiri satu sama lain cukup mirip semuanya. Namun ada beberapa perbedaan kecil, tapi secara umum gambarannya ya mereka memiliki persyaratan yang kurang lebih sama. Nah, sahabatku, saya akan membahas kebutuhan spesifik dari Calathea Medallion Fitu. Pokoknya jangan kemana-mana, tungguin sebentar ya, saya rapikan dulu. Nah, yang pertama nih sahabat ya, ketika kita melakukan perawatan tentunya kita harus mengetahui dulu habitat aslinya mereka. Nah, mereka ini kan sebenarnya suka sekali dengan tempat yang sangat cahaya terang ya, cahaya penuh. Namun mereka jangan sampai terjemur. Seperti hal Calathea lainnya ya. Hal terbaik tentang Calathea jenis ini adalah kita nggak perlu repot-repot nyiram mereka setiap hari. Yang penting pastikan ya
kita menempatkan mereka di tempat yang cukup terang namun tidak terjemur matahari secara langsung, karena biasanya kalau matahari kejemur secara langsung tuh tanaman akan cenderung lebih cepat menguap media tanahnya dan juga cepat kering. Nah, selanjutnya kita menuju ke penyiraman. Nah, hal yang terbaik untuk Calathea jenis ini kita nggak perlu pusing, karena memang untuk Calathea jenis Medallion V2 ini dia cenderung lebih mudah atau lebih banyak untuk menyerap atau menyimpan air. Jadi kita nggak perlu nyiramnya setiap hari nih. Yang penting kita pastikan tanahnya itu lembab secara merata, atau dia media tanamnya itu dapat mengikat air atau mengikat kelembapan itu lebih lama. Tapi jangan biarin mereka menjadi basah atau benar-benar kering juga, karena dua hal itu juga sangat nggak baik gitu kan. Terlalu kering, terlalu basah pun tidak akan menjadikan tanaman kita menjadi tumbuh dengan baik. Terlalu basah bisa menyebabkan pembusukan pada tanaman, pada akar ya, akar tanaman ya. Terlalu kering juga dapat menyebabkan daun kecoklatan, renyah, dan akhirnya gosong. Nah, jadi kalau kita membahas masalah penyiraman, frekuensi penyiraman, selalu pikirkan tentang keseimbangannya. Jadi menurut saya sekitar seminggu sekali atau maksimal 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu 2 kali itu juga sudah cukup bagus. Tapi tentunya sesuaikan dengan media tanam kita. Kalau media tanamnya cukup padat, seperti sekam bakar atau irisan humus bambu ya. Nah, ataupun dengan kokopit, apalagi kokopit karena dia bisa menyimpan air dengan cukup lama ya, antara si sekam bakar dan juga kokopit ini lumayan perpaduan yang cukup padat. Jadi dia bisa menyimpan atau menyerap air lebih lama. Nah, cukup siram kira-kira seminggu sekali. Namun kalau kita menggunakan media tanam yang terlalu poros seperti andam, kebetulan saat ini saya menggunakan untuk menanam V2 ini saya menggunakan andam. Ini dia andam. Kalau sahabat pingin tahu lebih jelas seperti apa itu andam, cacahan andam ya, yang jelas cacahan andam. Tentunya ini cacahan andamnya sudah melalui fermentasi, jadi dia memiliki nutrisi yang bagus. Nah, kalau kita menggunakan media andam, otomatis kan ini kan terlalu poros atau terlalu renggang, sehingga air itu mudah sekali untuk turun ke lubang drainase yang ada di bawah sini. Nah, kalau udah mulai turun ke lubang drainase yang di bawah sini, nah itu tandanya tuh ya, si media tanam itu akan mudah permukaan atasnya akan mudah mengering. Ditambah lagi suhu atau kondisi yang cukup panas, pasti media tanam seperti andam ini akan lebih cepat menguap kelembapannya. Nah, oleh karena itu kita bisa menyiramnya itu mungkin 2 hari sekali. Nah, jadi sahabat semua harus menyesuaikan kapan waktu untuk menyiram. Namun jangan lupa untuk memperhatikan juga faktor-faktor lain seperti cuaca, lalu suhu, dan juga kelembapan yang ada di sekitar rumah kita atau kondisi di dalam maupun di luar ruangan. Nah, selanjutnya adalah mengenai media tanam sudah, cahaya sudah, terus udah gitu pengairan juga sudah, pupuk tentunya. Nah, pupuk kenapa sih, kapan sih gitu ya saya memberikan pupuk kepada si Calathea Medallion saya ini? Biasanya saya memberikan pupuk itu cukup dengan sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Seminggu sekali itu biasanya saya memberikan pupuk semprot pada daun. Tapi kalau untuk media tanam sendiri, saya lebih mementingkan memberikan nutrisi itu kurang lebih sebulan sekali. Ataupun itu dengan pupuk cair yang organik ya. Atau kalau saya pengen lebih santai, saya biasanya menggunakan pupuk yang slow release, biasanya 6 bulan sekali, per 6 bulan sekali. Nah, tentunya dengan unsur nitrogennya yang lebih tinggi, karena si Calathea Medallion V2 ini dia dominan sekali untuk warna hijaunya. Nah, kadar N yang tinggi itu membantu untuk meningkatkan produksi klorofil atau zat hijau daun pada tanaman Calathea V2 kita. Untuk perbanyakannya sendiri, Calathea V2 itu nggak susah karena mereka merumpun. Kita cukup memisahkan dari akar rimpangnya saja. Tapi untuk memisahkan dari akar rimpangnya tentu kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita melukai atau membuat akar-akar serabutnya itu jadi pada berguguran atau
patah-patah ya, karena akar serabut itu sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan mereka. Namun jika itu terjadi, nggak ada salahnya juga kita mencoba untuk merendamnya di larutan pupuk yang mengandung vitamin B1. Karena vitamin B1 itu bisa mengatasi stres pada tanaman ketika kita melakukan propagasi. Dan selanjutnya boleh langsung ditanam di media tanam yang tentunya sudah steril dan cukup poros. Seperti itu kurang lebih sahabatku. Kalau untuk hama paling yang biasanya menyerang adalah hamanya mealybugs. Kalau untuk ulet, hampir saya nggak pernah menemukan ulet di tanaman calathea saya. Jadi yang biasanya banyak itu hanya mealybugs. Cukup disemprot, dibasmi dengan disemprot atau dikuas, ataupun kita menggunakan pembasmi hama, cairan pembasmi hama lainnya, tapi usahakan menggunakan yang organik agar kita juga tetap aman. Nah, kurang lebih seperti itu sahabatku, perawatan dari Calathea medallion Vitu. Semoga informasinya bermanfaat. Untuk medallion Vitu ini sendiri harganya juga relatif cukup masih terjangkau, dengan harga kurang lebih 300 sampai dengan 500 ribu rupiah sahabatku sudah bisa memiliki Calathea Vitu. Namun itu semua kembali lagi pada tingkat kesuburan dan rimbun ya, kesuburan dan juga rimbunnya dari tanaman tersebut. Kemungkinan harga bisa akan jauh lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah sahabatku tersayang, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman trending plan merawat Calathea medallion Vitu. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk saksikan video trending plan yang lainnya. Mudah-mudahan informasi yang sedang sahabat cari mengenai tanaman ada di akun channel YouTube-nya Trending Plan. Oke sahabat sayang, apapun tanaman kita, apapun jenisnya, tolong rawat dan jaga mereka dengan sangat baik dan penuh dengan cinta. Karena mereka pastinya akan berbahagia, lalu mereka tumbuh subur dan melahirkan daun-daun serta bunga-bunga yang cantik. Sahabatku tersayang, tetap jaga stamina, salam sehat dan bahagia selalu.